Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini Tuhan begitu baik ya buat saya dan saudara. Walaupun sampai sekarang mungkin kita merasa bahwa di luaran sana belum baik-baik saja, tetapi di dalam Tuhan ya, jangan sampai sukacita, damai sejahtera itu hilang dari diri kita, diri saya dan saudara dimanapun berada. Mari ya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena sukacita dalam Tuhan membawa damai, membawa jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, pikiran yang sehat, positif yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Oh ya Tuhan, tiap jam ajarku maksud-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Katakan dengan sungguh-sungguh, oh ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Oh setiap jam ya Tuhan, oh di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Oh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, oh berkatilah. Sekali lagi, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Berkatilah kami Tuhan, ya juru selamat kami Yesus. Kami memuji-Mu, terima kasih Tuhan. Setiap jam, setiap waktu, setiap menit, setiap detik, kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak mampu menjalani hari-hari kami sendiri.
Untuk itu kami mau mengundang Engkau masuk dalam hati kami, dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengundang Engkau supaya kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Hamba mau menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang hamba katakan, apa yang hamba beritakan, itu menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk hamba, bukan untuk kemuliaan hamba, tapi kemuliaan Tuhan saja yang dipermuliakan, yang ditinggikan, karena Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Halo semuanya, Shalom. Kita bersyukur ya, hari ini Tuhan begitu baik ya. Saya kenapa sih selalu bilang bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan begitu baik? Yaitu karena saya mengimani bahwa setiap hari Tuhan baik ya. Bukan berarti keadaan saya baik-baik saja atau saya tidak punya masalah sehingga saya berkata bahwa Tuhan itu baik. Tetapi di sini saya mau mengatakan bahwa Tuhan itu baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Karena kita ya, kondisi kita tidak bisa mengubah diri kita, tetapi kita yang bisa mengubah kondisi itu. Walaupun kondisi di mana negatif, bikin kita khawatir, ketakutan, ya cemas ya, tetapi kita bisa merubah situasi apapun ya saudara, untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dan hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan mengenai kerendahan hati ya saudara. Di sini saya tergerak sekali untuk men-sharingkan tentang menjadi orang yang rendah hati. Mari kita mau buka bersama-sama di ayat Alkitab Matius 23 ayat 11 sampai 12 ya. Matius 23 ayat 11 sampai 12 yang berkata demikian. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayananmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin saudara. Sekali lagi ya, penuh iman, penuh keyakinan ya. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin ya saudara. Di sini firman Tuhan berkata bahwa siapa yang meninggikan ya, maka dia akan direndahkannya. Di sini Tuhan mengajarkan kita bahwa orang yang rendah hati itu adalah bisa terlihat ya. Orang yang rendah hati, teman-teman atau saudara bisa melihat ciri-ciri orang tersebut bahwa dari perkataannya, dari perbuatannya ya. Tetapi kadang rendah hati itu biasanya ada yang tidak bisa membedakan rendah hati dan rendah diri ya. Jadi rendah diri itu seperti merasa bahwa saya nggak mampu ya, jadi lebih ke mengasihani diri sendiri ya saudara. Nah itu beda dengan rendah hati. Kalau rendah diri itu merasa bahwa yaitu tadi saya ini tidak mampu, saya ini tidak bisa apa-apa, saya ini miskin. Jadi sepertinya dia lebih ke mengasihani diri sendiri. Jadi kita bisa membedakan ya antara rendah hati dan rendah diri. Kalau rendah hati itu adalah ya orang yang banyak mendengar sebelum berkata ya. Dia lebih banyak mendengar, perkataannya itu tidak menyakiti ya, saling membangun, bahkan dalam berpikir pun dia juga berhati-hati ya. Orang yang rendah hati itu terlihat ketika dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan ya. Hubungan dengan baik dengan Tuhan bukan berarti kita baik untuk orang lain, kita berbuat baik dengan sesama atau dengan Tuhan saja. Tetapi orang yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan adalah memiliki keintiman atau punya
waktu atau mempunyai waktu yang intens ya dengan Tuhan. Dan orang yang rendah hati itu pasti dia akan berkata bahwa ketika dia tidak mampu, tetapi dia berkata saya punya Tuhan, ya saya andalkan Tuhan ya. Kalau orang yang gak rendah hati pasti dia akan berpandangan bahwa harta benda ya, warisan atau apa yang dia miliki, dia berharap kepada apa yang dilihat. Mungkin beberapa dari saya dan saudara merasakan bahwa saya kalau nggak kerja mati-matian, saya nggak bisa dapat uang yang banyak, atau saya tidak bisa mencapai target dalam hidup saya. Nah, itu adalah orang yang tinggi hati sebenarnya ya. Saya tidak sadar orang yang tinggi hati karena dia mengandalkan kekuatan diri dia sendiri. Padahal sebenarnya yang memberikan rezeki, yang memberikan kemampuan dalam menjalani hari-hari, sehingga saya selalu berkata bahwa Tuhan itu baik ya. Di sini bahwa peran kita untuk mengandalkan Tuhan ya, itu sangatlah penting ya. Seperti halnya di Alkitab ya, ada para tokoh-tokoh Alkitab di mana Nabi Musa ya. Musa di mana dia memimpin bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini banyak mengeluh ya, pokoknya ya mendesak ya Musa. Tetapi di sini Musa tetap ya, apapun yang dia lakukan dia tuh tanya loh sama Tuhan ya. Jadi kalau saya sebagai Musa, posisi Musa juga gemes ya, gemes. Jadi kalau saya bisa jawab, sabar gitu ya, kalau orang Jawa sabar ya, tunggu dulu gitu ya. Tetapi ketika Musa dia didesak oleh bangsa Israel ya, yang menggerutu ya, bersungut-sungut, tetapi di situ dia tetap ya bertanya dan mengandalkan Tuhan ya. Dan beberapa dari kita di sini ya saudara, mungkin hari-hari merasakan bahwa kok jalanku sulit ya, atau kenapa ya aku susah untuk mendapatkan apa yang saya inginkan, atau kenapa ya masalah yang saya hadapi kok nggak kelar-kelar atau nggak selesai-selesai gitu ya saudara. Seharusnya kita memandang kembali lagi ke diri kita sendiri. Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan apa yang dilihat ya saudara. Dari sini saya belajar ya. Ketika kemarin saya bekerja ya, karena memang kerjaan kami adalah freelance ya. Jadi kapanpun kita bisa bertemu orang di situ. Ketika kami bekerja bertemu orang ya, di situ saya belajar bahwa keikhlasan, ikhlas. Jadi pokoknya saya kerja, saya lakukan yang terbaik buat Tuhan gitu ya. Walaupun keadaan mungkin saja tidak seperti yang kita inginkan, atau Tuhan ya kita pingin A ya, tapi Tuhan kasih cara supaya memang sebenarnya untuk mental kita, untuk iman kita, hati kita untuk mengandalkan Tuhan ya. Jadi benar-benar pikiran saya, hati saya itu diajarkan untuk berfokus kepada Tuhan ya. Ketika saya mengerjakan segalanya ya, ketika saya pergi, saya lakukan buat Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan ujian yang melampaui kekuatan saya dan saudara. Maka untuk mengerjakan sesuatu itu juga butuh kerendahan hati ya, kerendahan hati di hadapan Tuhan ya. Sebenarnya ya, keikhlasan itu juga adalah kerendahan hati ya saudara. Kadang disepelekan ya, kadang kita kalau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan hati kita gampang sekali yang menghakimi. Tuhan ya berkata bahwa Tuhan kenapa dia kok dibantu ya, saya kok enggak gitu ya. Di sini saya belajar untuk menjadi pribadi yang harus berfokus kepada apa yang Tuhan mau ya. Mengerti kehendak Tuhan itu sulit untuk dimengerti bagi orang yang hidupnya masih berfokus kepada dunia. Tetapi kalau orang yang berfokus kepada Tuhan, dia akan mengerti bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik ya.
Mungkin saja kita menginginkan si A, tetapi Tuhan tidak menjawab itu, ya. Misalnya seperti ini, ya, mungkin dalam berdagang, kita berharap bahwa orang ini beli dengan kita. Ya, kita udah prospek, kita udah follow up orang itu, tetapi dia tidak tergerak hatinya untuk membeli ke kita, ya, saudara. Di situ kita merasa bahwa gimana ya Tuhan, saya ini udah berusaha keras loh, tetapi kenapa ya orang itu tidak membeli dengan saya, ya. Di situ Tuhan mengajarkan bahwa aku pasti beri yang terbaik. Dan ternyata benar, ketika kita mengerti rencana Tuhan, ya, saya selalu mengalami hal seperti ini. Ketika kita berharap si A akan membantu kita, akan membeli atau akan ya seperti yang dunia pikirkan, ya, tapi ternyata Tuhan mendatangkan si B, si C, si D, ya, yaitu tadi karena Tuhan mau saya dan saudara mau mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan si A, ya. Jadi saudara, di sini saya belajar bahwa ketika kita sudah melakukan sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita, berfokuslah kepada Tuhan, ya. Percayakan, letakkan harapanmu kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang satu-satunya yang dapat saudara dan saya andalkan. Amin, saudara. Untuk itu, seperti pujian tadi, bahwa setiap jam, ya Tuhan, kami memerlukan Engkau, ya. Kami memerlukan Engkau, dan ya Tuhan, tiap jam ajarkan kami maksud-Mu, ajarkan kami rencana-Mu, ya. Jadi memang waktu Tuhan itu yang terbaik, ya. Untuk itu saudara harus rendah hati, pertahankan, ya. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang mau dipimpin Tuhan, mau mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan saudara sendiri, ya. Untuk itu saudara, mari saudara dan saya mau hidup di dalam Tuhan. Kalau mengandalkan Tuhan tuh enak. Jadi hal yang tidak baik Tuhan bisa gagalkan. Mungkin bagi kita, ya, dia yang terbaik, tapi ternyata Tuhan ganti yang lain. Dan ternyata secara kita sedikit, oh ternyata dia punya track record-nya nggak bagus, ya. Atau mungkin ternyata mendatangkan kecelakaan, ya. Biasanya rencana Tuhan di awal kita nggak ngerti, tapi akhirnya kita mengerti, ya. Yaitu untuk saudara, jangan berkecil hati, jangan mudah kecewa ketika apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Tetapi kita mau mengerti maksud dan kehendak Tuhan, ya, dalam hidup saya dan saudara. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa, kita mau berserah pada Tuhan, bahwa segala jalan saya dan saudara boleh dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa setiap jam Engkau mengajarkan kami untuk mengerti dan mengandalkan Engkau. Untuk itu Tuhan, berikan kami roh yang rendah hati, yang mendengarkan suara-Mu, supaya kami boleh memiliki hubungan yang baik dengan Engkau. Kami mau mengandalkan Engkau, kami mau dipimpin oleh Engkau. Ketika ada rencana-Mu, ya Tuhan, biarlah rencana-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami, bukan kemampuan kami, karena kami ini manusia lemah, manusia yang tidak berdaya, manusia yang tidak punya apa-apa. Begitu Tuhan, biarlah kami mau mengundang Engkau, Engkau yang bertindak, memberikan pertolongan, bahkan Engkau yang mengubah hati yang keras menjadi lembut. Untuk itu, biarlah hari ini Bapa sertai kami. Berkati kami, urapi kami, biar hari-hari kami boleh hidup sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, jika terberkati dengan siaran ini, saudara bisa membagikan dengan kerabat saudara, supaya kita saling menopang dalam Tuhan, ya, seiman dalam Tuhan, kita saling menguatkan, ya, supaya banyak orang boleh mengenal Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Shalom.